Kami bersyukur Tuhan, begitu luar biasa Engkau ini Tuhan. Terima kasih kalau bangsa kami ini sudah dimerdekakan. Tapi kami tahu Tuhan, iblis tidak suka kalau bangsa ini jadi bangsa yang sungguh-sungguh adalah yang menyembah kepada Engkau saja Tuhan. Dimulai dari kami orang-orang Kristen yang mau sungguh-sungguh. Sehingga semua kuasa kegelapan itu minggat dari negeri ini. Hanya Engkau yang bisa memerdekakan kami Tuhan. Kalau Engkau sungguh-sungguh memerdekakan kami sungguh-sungguh adalah orang-orang yang merdeka. Terima kasih, kami bersyukur sekali lagi Tuhan. Kami butuh firman-Mu karena firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih untuk apapun yang telah Kau lakukan di kayu salib. Dan itu semuanya kami menikmatinya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Terima kasih untuk jalan-jalan hidup yang harus kami jalani bersama dengan Kau Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang selalu dan senantiasa. Sehingga kami disebut lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Merdeka! Merdeka! Salam pemenang! Negara kita sudah merdeka, saudaraku. Tapi kalau kita lihat hari ini, dimerdekakan dari penjajah bangsa lain, betul. Tapi dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari korupsi, dimerdekakan dari mana? Nah supaya itu terjadi, ya mesti dari orang-orang Kristen dulu, gereja-gereja. Lah kalau gereja nggak suka sama gereja yang lain, ya bagaimana saudaraku? Ada persatuan dulu. Tadi kan dikatakan kalau Indonesia bersatu. Gereja aja sulit bersatu. Gak usah yang gereja-gereja. Di dalam gereja sendiri loh, pekerja-pekerja. Susah bersatu. Terus yang terutama adalah suami dan istri. Bisa gak bersatu? Nah kalau itu bisa dimulai dari suami dan istri, sampai ke anak-anak, sampai ke menantu, sampai kemana-mana, sampai ke gereja, akhirnya sampai ke negara. Dimulai dari kita saudaraku. Suami megang peranan penting, istri megang peranan penting. Istri itu luar biasa saudaraku kedudukannya. Dia sebagai apa? Penolong. Makanya kalau sampai ada laki-laki bisa nggak karuan, ya itu karena nggak ditolong. Harus jadi penolong, bukan perongrong, saudaraku. Nah, jadi penolong. Makanya hari ini kita belajar, saudaraku. Hati-hati dengan perjodohan. Kalau kita sudah menikah, tidak ada kata cerai, tidak ada kata pisah, tidak ada. Dibangun menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang bisa memperlihatkan Kristus dalam kehidupannya. Sampai negara ini juga dipenuhi dengan Kristus. Amin, saudaraku. Nah, kita buka Alkitab kita di Amsal pasal yang ke-31. Amsal pasal yang ke-31. Kita baca ayat yang ketiga. Amsal 31 ayat yang ketiga. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Jadi wanita itu hebat, saudaraku. Bisa meninggikan pria dan bisa menjatuhkan pria. Itu wanita. Nah, kita dibebaskan itu dari dosa untuk menjatuhkan. Kita dikasih kekuatan. Wanita-wanita yang di dalam kekristenan yang sungguh-sungguh jadi pelaku firman diberi kekuatan untuk apa? Menolong suami dan anak-anaknya. Sehingga suami dan anak-anaknya itu bisa memperlihatkan Kristus juga sampai
Indonesia juga dipenuhi dengan sinar Kristus. Amin saudaraku. Nah itu harusnya begitu, hati-hati. Saya bacain dari firman Allah yang hidup. Tetap di Amsal 31 ayat yang ketiga. Jangan kau menghabiskan waktumu dengan perempuan yang menyesatkan atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang membawa raja kepada kehancuran. Raja, hancurnya gara-gara apa? Wanita. Kita lihat lagi, saya ambil dari The Message, Alkitab The Message. Don't dissipate your virility on fortune hunting women, promiscuous women who shipwreck leaders. Jadi kalau saya artikan kira-kira jangan membuang kejantananmu pada wanita pengincar harta, wanita murahan yang merusak pemimpin. Bukannya menolong tapi malah merusak. Kita buka lagi di Pengkhotbah pasal yang ke-7. Pengkhotbah pasal yang ke-7. Kita baca ayat yang ke-26. Pengkhotbah 7 ayat 26. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya. Tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Jadi makanya sampai lebih parah daripada maut. Kalau sampai wanita itu bukan jadi penolong tapi jala. Nangkepin orang-orang semuanya untuk dihancurkan semua. Makanya hari ini kita belajar. Contoh-contoh ada banyak saudaraku. Contoh-contoh ya, kita lihat contohnya. Kita buka di 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. Kita baca ayat yang ke-25. 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-25. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena ia telah apa saudaraku? Dibujuk oleh Isabel istrinya. Istrinya bukan penolong saudaraku tapi malah merongrong ini. Gara-garanya apa saudaraku? Kebun anggur Nabot di sebelah istananya. Si Ahab kepingin bikin itu jadi kebun sayur. Tapi karena nggak dijual, nggak mau makan, telungkup di ranjangnya. Istrinya tanya, kenapa kamu nggak mau makan? Dia cerita tuh kebun anggur kebunnya si Nabot nggak boleh dijual. Lah kamu kan raja. Kamu kan bisa apa saja. Gampang, udah nanti saya yang kasih. Istrinya gitu. Akhirnya dengan tipu daya Nabot dibunuh. Tapi saudara tahu, akibat dari istri yang bukan jadi penolong. Saudara boleh baca tuh nanti di zamannya Yehu. Semua anak-anaknya ada 70 anak yang gak ada apa-apa, gak ada ini lagi belajar semua. Potong semua kepalanya. Semua laki-laki dihabisi semua. Gara-gara apa? Istri yang bukan jadi penolong. Sampai keturunannya kena semua. Habis yang laki-laki dibasmi semuanya tuh. Gara-gara apa? Kebun anggur. Coba kalau dia sebagai seorang penolong nih misalnya. Lagi Nabot begitu, halah kamu kan raja, tanahmu ya banyak. Udah kita bikin kebun anggur yang di sana aja, nggak usah lah, itu nggak usah sebelah ya biarin aja. Sudah kita bikin kebun anggur, sudah nggak usah ini. Ayo kita sama-sama, yuk kita tanam anggur di sana gitu. Mungkin bisa beda sulaku. Ini cuman kebun anggur, cuman berapa sih segitu toh? Tapi keturunannya kena semua. Makanya jadi seorang wanita itu harus bisa memberi masukan yang positif kepada suami-suaminya. Amin saudaraku. Contoh lagi, ada di satu gereja, ada satu orang ini mungkin nggak setuju dengan gembalanya. Di rumah marah-marah, di gereja nggak berani, di rumah marah. Wah gembala kok kayak gini, kok kayak gini, kok kayak gitu. Istrinya keluar aja,
Apa Surabaya ini kekurangan gereja? Kita bisa pindah ke gereja lain. Akhirnya pindah, saudaraku. Dilihatnya Tuhan tanam orang itu di gereja itu. Kepindah tanpa persetujuan Tuhan. Jadi nggak karuan di sana, saudara. Naomi pindah dari Israel pindah ke Moab. Habis semua, anak-anaknya habis, suaminya mati, harta bendanya habis semua. Karena nggak disuruh Tuhan. Itu salah satu contoh, saudaraku. Sampai seperti itu. Ada lagi, saudaraku. Ini betul-betul terjadi. Jadi ada satu keluarga, ini si ibu ini punya satu anak tok. Suaminya udah meninggal. Dari kecil sampai dia besar, itu sayangnya bukan main sama ibunya. Pada suatu hari, dia dapat seorang istri. Istrinya tidak suka sama mertuanya. Ini anak laki-laki ini yang tadinya sayangnya bukan main sama ibunya. Bisa jadi benci, ibunya mau dicekik sampai kayak gitu. Gara-gara wanita. Akhirnya gimana, saudaraku? Kaya raya. Habis semua karena kurang ajar sama orang tuanya. Habis semuanya. Matinya tidak enak lagi. Betul-betul terjadi. Rumahnya udah kecil. Saudaraku. Mau ganti lampu tuh. Mau ganti lampu. Kepleset jatuh mati. Kurang ajar karo wong tuane. Gara-gara apa? Wanita. Tidak bisa kasih masukan yang baik. Bagaimana Indonesia bisa jadi luar biasa kalau kita keluarga Kristen saja bisa seperti itu. Saya percaya di sini nggak ada loh ya. Jangan ngomong, wah ini pendetanya nembak ya aku. Nah, saya nggak pernah nembak Anda loh. Aku nggak bawa pistol loh. Ini banyak orang Kristen seperti ini. Kita kepengen Indonesianya begini begitu. Kita suka ngomong kenapa ya itu kok korupsi begini. Kita mungkin ditaruh sana juga sama aja korupsi juga. Nah, coba MM-an liwat di tempat kita gitu. Ayo berani. Banyak orang Kristen juga sama. Jadi polisi, jadi ini, jadi petinggi-petinggi korupsi juga Kristen. Makanya seorang suami itu butuh pertolongan dari istrinya. Menjadi penolong super bagi suami dan bagi anaknya. Kita lihat lagi. Kita buka lagi di 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. Kita baca ayat 16 sampai dengan 18. 2 Raja-Raja 8 ayat 16 sampai dengan 18. Dalam tahun kelima zaman Yoram anak Ahab, Raja Israel. Pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda. Yoram anak Yosafat, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita lihat saudara. Yoram anaknya Ahab. Satunya Yoram anaknya Yosafat. Yosafat itu raja Yehuda. Ini orang yang takut akan Tuhan. Anaknya diajari juga pasti untuk takut akan Tuhan. Tapi begitu dapat anaknya Ahab, jadi jahatnya luar biasa. Pertanyaannya, kenapa ya? Ada banyak anak-anak laki-laki dididik baik-baik, tapi begitu punya istri jadi nggak karuan. Kenapa bisa seperti itu? Karena pengajarannya cuma sampai di otak. Tahu pengetahuannya ada, tapi dia turun ke hati. Selama kita tahu ini berbuat dosa, ini Tuhan gak suka. Tapi kita lakukan. Kita tahu pengetahuannya ada. Tapi kenapa dilakuin juga? Karena cuma sebatas pengetahuan sampai di otak aja. Gak turun ke hati. Bagaimana supaya pengajaran kepada anak-anak kita bisa turun ke hati? Jadilah teladan bagi anak-anak kita. Kalau dari kecil mereka ngelihat orang tuanya tuh jadi teladan baca Alkitab ini. Itu menggores hatinya.
Hatinya digores terus. Dari kecil dia lihat orang tuanya tidak pernah bertengkar, orang tuanya damai, orang tuanya takut akan Tuhan. Terus dia lihat semua itu menggores, itu turun. Pengajarannya turun ke hati dan dia tidak akan pernah bisa keluar dari rencana Tuhan. Jadilah teladan. Jangan cuma ngomongin sama anak, kamu mesti gini, kamu mesti ini. Tapi kita jadi nggak seperti itu. Ya cuman sampai di otak ngerti. Kita ngerti itu dosa, tapi dilakuin. Kenapa? Kita ngerti kenapa ngelakuin dosa? Karena cuma sebatas pengetahuan. Tidak turun sampai ke hati masalahnya. Pengajaran itu harus turun sampai ke hati. Jadi apa? Teladan. Itu enggak makan cuma 1 hari 2 hari, bisa bertahun-tahun terus itu menggores. Sampai betul-betul hatinya itu jadi hati yang baru. Bukan hati yang manusia biasa lagi, tapi Tuhan kasih hati yang baru. Amin saudaraku. Nah itu saudaraku. Makanya anaknya Yosafat yang baik bisa jadi jelek. Kenapa? Karena pengajarannya cuma sampai di otak, nggak turun sampai ke hati. Kita lihat lagi, Nehemia pasal yang ke-13. Nehemia pasal yang ke-13 kita baca ayat 25 sampai dengan ayat 26. Nehemia 13 ayat 25 sampai dengan 26. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anakmu perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Jangan bilang Salomo sudah bertobat. Jangan bela-belain Alkitab saudara. Mana kalau bertobat nggak mungkin ada ayat ini. Ini sesudah Salomo kok. Salomo tidak bertobat, orang yang dikasih Tuhan, yang begitu Tuhan tuh mengasihi dia. Akhirnya apa? Karena dia mengasihi istrinya lebih daripada Tuhan. Akhirnya hatinya dicondongkan kepada dewa-dewi kejijikan, saudara. Gara-gara apa? Perempuan. Perempuan itu luar biasa. Bisa meninggikan suaminya. Bisa menjatuhkan suaminya. Ada lagi nih kejadiannya sesungguhnya juga. Ngomong gitu terus. Kamu tuh gimana sih? Kamu udah punya kedudukan tinggi. Tapi kita lihat dong. TV kita nih TV kuno. Coba lihat tuh sebelah. Itu kan bawahanmu. TV-nya 55 inch. Sekali-kali lah korupsi. Tidak apa-apa, sebelahnya tidak apa-apa kok kamu yang lebih tinggi kok tidak berani. Akhirnya gituin terus lama-lama terus dia mulai korupsi. Korupsi pertama tidak ketahuan, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya pada suatu hari ketahuan. Tangkap KPK, masuk penjara 10 tahun. Nah, tahu rasa loh. Ngasih masukan yang negatif, harus kasih masukan yang positif. Jangan yang negatif saudaraku, itu kayak gitu akhirnya. Kita lihat lagi supaya saudara jelas. Kita lihat lagi di Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Kita baca ayat yang keempat. Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat. Sesudah itu, Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delila. Simson itu punya kekuatan yang luar biasa. Orang terkuat di dunia yang pernah ada di muka bumi. Sampai hari ini tidak ada orang yang kuatnya seperti Simson. Begitu roh Allah berkuasa atas dia, kekuatannya jadi tidak terbatas. Beratnya kayak apa? Diangkat coba. 1000 orang. Dia cuman apa? Pakai rahang keledai. Kepalanya pecah semua. Dihajar sama dia. Dia ditusuk, dibacok. 1000 ngeroyok dia. Dibacok, ditusuk. Gak mempan. Karena roh Allah berkuasa atas dia.
Kekuatan yang luar biasa. Tapi rambutnya dia memang panjang karena dia nasir. Nasir nggak boleh rambutnya dipotong. Tuhan Yesus kenapa rambutnya panjang? Karena dia nasir. Orang yang dikhususkan untuk Allah. Begitu ya, karena kesalahannya dia sendiri, istrinya mati. Yang dari Tuhan mati. Habis sudah. Akhirnya dia pergi ke Gaza dan dia lihat pelacur dihampiri. Nasir Allah main pelacur. Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan seperti kayak gini. Bagaimana bisa menjadi Indonesia bisa hebat kalau kita nggak ngasih contoh yang baik. Simpson udah gitu, terus akhirnya dia ketemu sama seorang perempuan dari lembah Sorek bernama Delilah. Dia jatuh cinta. Kita lihat, baca ayat yang ke-16. Tetap di Hakim-Hakim 16 sekarang, kita baca ayat yang ke-16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Delilah gak cinta sama dia. Simpson itu karena orang terkuat, jadi orangnya kuat banget. Mungkin seksnya juga jadi kuat. Jadi dia selalu butuh perempuan. Dan dia jatuh cinta karena perempuan ini mungkin di pandangannya dia cantik dan seksi mungkin. Si Delilah gak cinta, dia cuma butuh duit. Dikasih sama si Filistin, coba cari tahu kenapa dia bisa kuatnya kayak gitu. Nanti kasih duit. 3 kali dia itu dibohongin terus. Tapi yang ketiga, saudaraku, akhirnya dia nggak kuat lagi. Akhirnya dikasih tahu kekuatan jatuh cinta. Kekuatan dari Tuhan diserahin. Seorang gadis jatuh cinta sama seorang laki-laki, kegadisannya dikasihin. Itu kekuatan jatuh cinta. Maka jangan pernah jatuh cinta sama manusia. Jatuh cintalah sama Tuhan. Apa yang ada pada kita juga akan serahkan kepada Tuhan. Kekuatan dari Tuhan dikasihin, sudah dipotong rambutnya habis, matanya dicungkil. Coba. Akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi apa coba? Penggiling. Kerjanya cuma giling. Habis giling, jadi badut. Berapa banyak tuh hamba-hamba Tuhan yang jadi badut tuh. Supaya laku. Khotbahnya lucu-lucu, ngelucu. Akhirnya cuma guyung-guyung, ngekek-ngekek, guyung-guyung, ngekek-ngekek. Ya senang semua, tapi go to hell. Hamba Tuhan diadain sama Tuhan untuk apa? Untuk memperingatkan akan dosa. Untuk menegur. Untuk membuat orang masuk ke relnya kembali. Itu hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Bukan nyenang-nyenang ke telinga. Nah itu, saudaraku. Makanya hari ini, makanya kita belajar, kita lihat Simpson, kekuatan dari Tuhan dikasihin. Kita dikasih kekuatan sama Tuhan untuk mengasihi istri. Tapi karena kita dapat perempuan yang gak karuan ini, perempuan yang membinasakan raja-raja. Kekuatan untuk mengasihi istri, kekuatan untuk mengasihi anak, dikasihin. Benci sama istrinya, benci sama anaknya. Sampai. Bagaimana coba? Makanya dikatakan jangan beri kekuatanmu kepada perempuan-perempuan yang seperti itu. Kekuatan yang dari Tuhan dikasihin. Kekuatan kita untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi ini, mengasihi itu, mengasihi ini. Semuanya dipotong semua, dikasihin semua. Sama perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Makanya hari ini kita belajar. Jadilah perempuan-perempuan yang sungguh-sungguh menjadi penolong, bukan cuma penolong, penolong super bagi suami dan bagi anak-anaknya. Amin, saudaraku. Saya juga pernah, saudaraku, pada suatu hari kita lagi sharing sama rekan-rekan kerja juga. Terus ada gembala.
Gembala saya umurnya jauh di atas saya. Udah lebih tua lagi, sekarang udah 80 lebih tapi sudah meninggal. Barusan sih meninggal. Gembala saya ngomongnya A. Tapi menurut saya Alkitab ini ngomongnya bukan A, ini nih B gitu. Jadi kita suka gesekan. Setiap kali kalau saya lihat gembala saya bilang musuhku teko. Sampai pada suatu hari itu ledakannya karena ini meningkat terus sampai pada suatu hari. Jadi kalau saya khotbah di gereja, saya hantam gembala saya. Kalau gembala saya khotbah, saya dihantam juga. Jadi kita hantam-hantaman. Terus yang terakhir waktu itu kita lagi mau ada baptisan, karena saya tunggu, Tuhan bilang baptisnya jam sekian. Saya tunggu jam sekian, persis kira-kira setengah jam sebelumnya gembala saya datang ngomong firman, berantem lagi di situ. Saya nggak tahu tuh yang baptisan itu jadi nih kayak apa, serang ngerti aku. Waduh, meluntap saya, waduh, udah rasanya udah nggak karuan. Ini kalau umurnya podo mungkin tak gua buki sekarang. Waduh, udah kayak gitu saya bilang sama istri saya, besok kita pergi ke sana, kita bilang keluar. Kurang gereja apa di Semarang, kita punya persekutuan, kita minta untuk dinaungi sama gereja lain. Saya nggak mau lagi di situ. Istri saya nggak bilang, ya harus gitu. Enggak, istri saya bilang jangan. Kamu kan selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Tanya mau makan kerupuk aja tanya sama Tuhan. Ini udah tanya sama Tuhan belum? Saya bilang nggak tahu lah tanya sama Tuhan enggak, pokoknya keluar. Wes, dagingnya semetu saudaraku. Istri saya diem tapi dia berdoa. Lagi malam saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tuh ngomong sama saya. Gembalamu itu bapakmu Andrew bukan musuhmu. Tang, saya di flashback. Tiap kali kalau ketemu sama gembala, saya nggak pernah nganggep beliau itu gembala saya. Saya anggap itu musuh saya. Lah, musuhku teko. Kurang ajar artinya saudaraku. Terus Tuhan tuh ngomong, Andrew, aku tanam kamu di situ, jadilah berkat di gerejamu ini. Tidak pindah ke tempat lain. Udah gitu saudaraku, lagi sebelum itu, ada lagi nih satu orang lagi datang katanya, saya dengar kamu katanya ada gesekan sama gembalamu. Udah kamu ikut aku aja. Tak beliin tanah, tak bangun ke gereja, tak kasih semua komplit, semua AC, semua, pokoknya kamu tinggal pakai. Aku cuma minta satu, pakai benderaku. Pakai nama gerejanya dia, itu aja. Wah saya pikir ini jawaban dari Tuhan. Wah luar biasa, tapi ternyata tidak saudaraku. Saya dibilangin gitu sama Tuhan, saya baru sadar ya. Saya ini hamba, saya harus punya hati seorang hamba, bukan hati seorang bos. Saya bilang sama istri saya, malam-malam itu juga saya bilang, sayang ternyata kamu yang benar, saya yang salah, saya minta maaf. Besok yuk kita ke gembala, kita minta maaf. Betul, pagi-pagi kita pergi ke gembala saya bilang, Pak Gem, ternyata selama ini saya yang salah, saya yang kurang ajar, saya minta maaf. Gembala saya, enggak, aku juga yang salah, aku juga minta maaf. Kita peluk-pelukan sampai saat terakhir, kita betul-betul seperti satu keluarga sendiri. Sampai seminggu sebelum meninggal, itu pas ulang tahunnya, saya yang doain. Seminggu kemudian meninggal. Coba kalau dulu saya ngikutin ini saya, apalagi istri tidak jadi penolong, saya mungkin nggak jadi seperti sekarang ini, karena di luar rencana Tuhan. Jadilah istri yang seperti itu, memberi masukan yang baik, jangan masukan yang nggak karuan. Amin saudaraku. Nah itu makanya hari ini kita belajar. Jangan sampai seperti itu. Simpson semua kekuatannya dikasihin. Coba kekuatan dari Tuhan. Harusnya bisa 40 tahun dia cuma berkuasa 20 tahun. Sampai yang terakhir dia cuma minta gitu. Tuhan beri aku kekuatannya 1 kali saja. Biarkan aku itu tak bunuh semuanya. Memang semuanya dibunuh tapi dia sendiri mati. Karena dia cuma minta 1 kali aja ya sudah. Habis matanya hilang. Jadi bulan-bulanan. Cuma suruh jadi budak.
cuma nggiling tok sama jadi badut jatuh. Nah itu. Jangan sampai itu terjadi. Makanya hari ini kita belajar, ada banyak delila-delila selaku di luar sana, di sini enggak ada. Guyune ora enak ngono. Amin gitu loh. Nah, kok malah guyune ora enak. Nah gitu saudaraku, jadi kita lihat makanya hari ini. Jangan sampai ngasih masukan yang negatif. Dari keluarga yang takut akan Tuhan, dapat keluarga yang tidak takut akan Tuhan, bisa ketularan, cobain. Seorang laki-laki yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dapat perempuan yang gak karuan karena dia kepala yang benar. Begitu dia masuk di kepala yang benar, dikepalai dengan kepala yang benar, harusnya perempuan itu bertobat. Karena kepala pusatnya. Tangan yang suka nyolong, tapi kepalanya bilang sekarang aku tidak mau nyolong. Tangannya gak jadi nyolong saudaraku. Tapi kenapa tangannya bisa nyolong terus? Karena tidak dikepalai dengan kepala yang baik. Itu saudara. Jadi makanya supaya bisa kita punya anak laki-laki yang jadi kepala yang baik, itu harus orang tuanya jadi teladan. Bukan ngomongnya tok, ngajar tok, akhirnya sampai di sini aja. Karena gak lihat dari kedua orang tuanya. Kalau ngelihat kedua orang tuanya itu terus, lama-lama itu jadi, itu membekas, tapi membekasnya tuh yang positif. Saya dulu nggak ngerti lagi masih kecil. Kalau pagi-pagi saya mau sekolah itu habis breakfast, terus lagi saya mau pergi sekolah, saya mesti peluk, cium papi mami saya dulu. Habis itu saya harus ngomong di depan papi dan mami, bersama dengan Tuhan saya bisa, bersama dengan Tuhan saya bisa 10 kali. Dulu saya nggak ngerti kenapa sih mesti ngomong-ngomong kayak gitu. Nanti kalau mau tidur, saya biasa jam 9 sudah harus tidur. Karena besok sekolah. Jadi lagi mau tidur, saya mesti peluk, cium papi mami saya dulu, terus saya mesti ngomong lagi, bersama dengan Tuhan saya bisa, bersama dengan Tuhan saya bisa. Ternyata itu mbaret jatuh. Lagi kelas 5 SD. Saya jam 4 sore saya bangun tidur, saya mandi, terus saya bikin PR. Mami saya di depan, dia jahit pakai mesin jahit Singer itu. Saya masih ingat warnanya hijau dan masih bukan pakai pencetan, diincot, jeglak kayak gitu itu. Masih ingat ya? Lah itu kayak gitu. Saya bikin 1 bisa, 2 nggak bisa, saya lewatin 3, 4, 5 bisa. Saya bilang, Mam, nomor semuanya udah saya bikin, cuma nomor 2 nggak bisa. Mami saya bilang, bisa. Saya pikir iya kok nyerah yuk. Saya bikin lagi, memang saya nggak bisa. Saya bilang, Mam, nomor 2 nggak bisa. Si Mami bilang, bisa. Saya tuh sampai bingung. Kenyataannya saya tuh nggak bisa. Tapi Mami saya bilang bisa. Yang benar ki sopo? Sembuh lah, nggak bisa dibilang bisa. Saya lihat sana, lihat sini gitu. Mami saya mungkin lihat wah anak MS stres gitu. Dia bilang, saya tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Dia jahitnya selesai, datang mana? Ini kan gini, ini gini, ini gini, ini gini. Jawabannya berapa? Sekian. Nah, bisa kan? Saya bilang, ya terang aja udah kasih tahu sama mami saya bisa. Mami saya ngomong sampai hari ini gak pernah bisa lupa dari saya. Karena itu mbaret di hati saya. Mami saya bilang begini, Andrew, selama kamu bilang bersama dengan Tuhan kamu bisa. Hari ini Tuhan bikin bisa melalui mamimu. Tapi sampai kapanpun juga selama kamu bilang bersama dengan Tuhan kamu bisa. Tuhan akan bikin kamu bisa dengan caranya dia. Itu tidak pernah bisa keluar lagi. Itu dari kecil saya digituin terus sampai besar. Sebelum saya percaya Tuhan, saya gak pernah patah harapan. Karena saya tahu bersama dengan Tuhan saya pasti bisa. Itu loh saudaraku. Apalagi sekarang sudah saya bertobat saudaraku. Tidak pernah ada patah harapan, kena ini, kena itu, kena serangan jantung, serangan gini, segitu. Dokter bilang begini, dokter bilang begitu. Saya nggak pernah takut karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan saya pasti bisa. Itu saudaraku.
Jadi makanya saya tidak pernah patah harapan. Saya tidak pernah sampai karena saya tahu saya ini punya Tuhan. Kecuali orang-orang yang nggak punya Tuhan. Ngomongnya punya Tuhan tapi takut, khawatir. Ya itu karena tidak sampai firman itu tidak sampai membarat di dalam hati kita. Saudara. Nah itu saudaraku. Ada lagi contoh-contoh yang benar-benar nggak karuan. Nah ini saudara. Kita lihat dari satu orang perempuan yang bernama Zeres. Sudah tahu Zeres? Siapakah Zeres? Apa? Penjual es. Loh kok pula penjual es? Zeres, istrinya Haman. Kita lihat. Ester pasal yang kelima. Ester pasal yang kelima. Kita baca ayat 9 sampai dengan 14. Ester 5 ayat 9 sampai dengan 14. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula, tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulakkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Coba sampai di sini dikatakan, lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta. Sulakan. Masukkan yang negatif. Masukkan yang negatif saudaraku. Sulakan aja, persembahkan kepada raja. Kejadiannya kebalikannya loh akhirnya. Karena masukkan negatif. Coba kalau dia misalnya adalah seorang penolong. Lagi kayak gitu, sudah, ya biarin aja si Mordekai nggak mau menyembah kamu. Semua ini nyembah kamu cuma satu orang aja, kenapa sih kamu sampai seperti itu? Udah ndak usah, mungkin kejadiannya bisa lain saudaraku. Tapi masukkan negatif. Akibatnya, gara-gara ini akibatnya. Kita buka di Ester pasal yang ke-7. Ester pasal yang ke-7. Kita baca ayat 9 sampai dengan 10. Ester 7 ayat 9 sampai dengan 10. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula, tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Kita lihat akibatnya, masukan yang negatif. Istri-istri yang memberi masukan negatif kepada suaminya. Akhirnya apa? Dia sendiri yang disulakkan. Coba kalau kita jadi perempuan yang kayak gitu ya, coba kalau kita jadi kayak si Zeres, maksudnya supaya Mordekai disulakkan. Ternyata suaminya yang disulakkan. Rasanya kayak apa tuh si perempuan itu? Rasanya kayak apa tuh si Zeres itu coba? Waduh, nyesel-nyesel tapi udah gak ada gunanya saudaraku.
Jangan kasih masukan yang negatif kepada suami. Kasih masukan yang positif kepada suaminya. Amin, saudaraku. Nah, kita lihat lagi, bukan cuma sampai di situ, saudaraku. Kita lihat lagi di Ester pasal yang ke-9. Ester pasal yang ke-9. Kita baca ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Ester 9 ayat 24 sampai dengan 25. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi. Dan dia pun telah membuang pur, yaitu undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan di hadapan raja, maka dititahkannya dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta siapa? Anak-anaknya disulakkan pada tiang. Bukan cuma dia saja, anak-anaknya kena. Gara-gara masukan negatif dari istri, anak-anaknya kena semua. Anak laki-lakinya ada berapa? Kita baca lagi. Ester pasal yang ke-9 tetap kita baca ayat yang ke-13. Ester 9 ayat yang ke-13. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakkan pada tiang. Anak laki-lakinya ada 10, mati semua. Gara-gara apa? Masukan negatif. Ayo kita bangun negara ini, saudara. Tapi dibangun dari keluarga kita lebih dulu. Laki-laki itu butuh penolong. Kalau sampai Tuhan nggak butuh tahu laki-laki itu nggak butuh penolong, nggak mungkin dikasih wanita. Wanita diciptakan sudah laki-laki. Dia lihat, wah nggak baik nih kalau laki-laki itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi kalau laki-laki itu bisa hidup sendiri, ya toh masak sendiri, kerja sendiri, ngepel sendiri, nyapu sendiri, terus melahirkan sendiri, semua sendiri, nggak butuh wanita, saudaraku. Maka Tuhan bilang nggak baik kalau laki-laki itu hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Makanya kita mesti sepadan, kita bangun. Lah laki-laki juga harus jadi kepala rumah tangga yang benar, yang bijaksana. Dan istrinya juga menjadi seorang penolong super bagi dirinya dan bagi anak-anaknya. Amin, saudaraku. Nah itu seperti itu, jangan sampai kayak gini. Cuman ngomongin diriin tiang 50 hasta, sulakan. Malah dia disulakan, anak-anaknya 10 disulakan semuanya. Rasanya tuh si istri gimana tuh si Zeres. Makanya hari ini kita belajar, jangan sampai seperti itu. Kita bangun dulu keluarga kita. Bohonglah mau bangun negara Indonesia kalau kita nggak bangun keluarga kita. Keluarga-keluarga di dalam gereja itu bukan ini. So. Gereja-gereja itu adalah kita sendiri. Dan kita membangun bukan gereja yang terdiri dari tembok dan semen dan batu bata ini yang terutama. Tapi kita bangun gereja yang terdiri dari keluarga-keluarga Kristen yang menjadi pelaku firman Tuhan. Kita jadi batu-batu hidup untuk dibangun jadi gerejanya Tuhan. Amin, saudaraku. Lah kita jadi keluarga-keluarga yang luar biasa. Kepalanya, laki-laki yang bijaksana, istrinya penolong super, anak-anaknya semua takut akan Tuhan. Lah kita akan bisa bangun negara ini jadi negara yang luar biasa. Amin, saudaraku. Merdeka! Merdeka! Salam pemenang! Mari kita bangkit berdiri, saya akan berdoa saudara. Kita tundukin kepala, tutup mata kita masing-masing, angkat tangan kanan kita, letakkan tangan kiri kita ke dada kita. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, terima kasih sekali hari yang luar biasa ini Tuhan. Hari
di mana kami bisa merayakan kemerdekaan negara kami, tercinta kami ini, Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mau ambil bagian di dalam kemerdekaan negara, menjadi kemerdekaan terhadap semua rakyatnya untuk tidak lagi berbuat dosa, untuk menjauhi dosa, untuk bersekutu hanya dengan Engkau. Dimulai dari kami orang-orang Kristen yang jadi sungguh-sungguh persatuannya saling mengasihi, bukan dengan kasih kami sendiri, tapi dengan kasih yang adalah Allah sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memang luar biasa Tuhan, Kau ubahkan kami semua. Semua laki-laki yang ada di sini diubah sama Tuhan menjadi laki-laki yang terbaik dimanapun kau berada. Menjadi suami yang terbaik bagi istrimu. Juga menjadi bapak yang terbaik bagi anak-anakmu. Dan Tuhan juga mengubah semua kaum wanita yang ada di sini menjadi wanita-wanita yang terbaik dimanapun mereka berada. Juga menjadi istri yang terbaik bagi suaminya. Juga menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya. Menjadi penolong super bagi suami dan bagi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, persatuan rumah tangga yang luar biasa akhirnya bisa menghasilkan persatuan-persatuan yang lain lagi sampai ke ujung bumi, sampai negara kami, negara yang bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi. Kau memberkati kami semua yang ada di sini dengan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga apapun dibuat tangan kami Tuhan selalu buat berhasil. Dan kemanapun kami pergi selalu jadi berkat bagi orang yang lain. Tuhan juga memberikan kesehatan, keselamatan baik di bumi atau di sorga, umur yang panjang. Tuhan berikan kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan dalam semua bidang. Dan Tuhan memberikan hati yang suka akan kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku firman setiap saat untuk menyukakan hati Tuhan. Untuk mengeluarkan karakter Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Kami tidak mau jadi wanita-wanita yang jadi merusak raja-raja, yang menghancurkan raja-raja. Kami tidak mau yang seperti itu. Kami tahu semua wanita yang di sini adalah wanita-wanita penolong super bagi suami dan bagi anak-anaknya. Dan semua laki-laki juga adalah laki-laki yang bijaksana. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Kekuatan-Mu dari Roh Kudus yang dialirkan dalam kehidupan kami. Yang memampukan kami sehingga kami jadi orang-orang yang jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Semuanya dimampukan kalau mau dimampukan oleh Roh Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk gereja kami yang terbaik, untuk Bapak Ibu Gembala kami yang terbaik, pekerja-pekerja, aktivis-aktivis yang terbaik, setiap hamba Tuhan yang melayani di sini juga adalah hamba Tuhan yang terbaik, pemimpin pujian yang terbaik, singer yang terbaik, pemain musik yang terbaik, multimedia yang terbaik, dan jemaat-Mu di sini juga adalah jemaat yang terbaik. Terima kasih Bapa, Kau juga memberi kepada kami keluarga yang terbaik, rumah tangga yang terbaik, suami yang terbaik, istri yang terbaik, keturunan yang terbaik, calon jodoh-jodoh keturunan kami juga yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, studi yang terbaik, masa depan yang terbaik, kota yang terbaik, negara yang terbaik, pemerintahan yang terbaik, dan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub yang terbaik yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sekali lagi kalau kami hari ini kami akan mengeluarkan karakter Kristus untuk memperlihatkan terang Kristus kepada dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Merdeka! 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 Salam pemenang! Salam pemenang! Silakan duduk.